Halo teman-teman, salam jumpa di channel Belajar Canva, channelnya mempelajari Canva dengan mudah dan cepat. Jadi di sini kita akan mempelajari semua tentang Canva, baik tips dan trik, tools, dan juga ide-ide kreativitas dengan menggunakan Canva ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang membuat tabel ya. Jadi di Canva sendiri dia punya elemen tabel ya. Jadi kita akan belajar itu. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar Canva dan baru pertama kali mampir di channel ini, teman-teman bisa klik tombol subscribe-nya supaya teman-teman bisa terus mendapatkan konten-konten menarik tentang Canva di channel ini. Oke, kita langsung saja untuk belajar membuat tabel. Jadi pertama kali kita buat desain dulu. Biasanya kan untuk tabel itu kita bisa cetak ya teman-teman untuk keperluan di rumah. Misalnya di rumah, di kantor, atau keperluan di toko, mungkin yang punya toko begitu. Atau di sekolah yang bagi yang pelajar. Oke, kita langsung saja kita menggunakan pakai ukuran yang general, yang umum, yaitu dokumen A4. Maksudnya supaya dicetak, bisa dicetak. Nah, bagi teman-teman yang untuk kebutuhan sosial media, ya teman-teman bisa menggunakannya dengan ukuran sosial media seperti misalnya Instagram dengan ukuran 1080 kali 1080 seperti itu ya. Oke, kita sudah membuat ini. Oke, ya, ini agak lambat Canva-nya ya teman-teman ya. Jadi kita akan membuat sekarang tabel. Caranya kita klik elemen di sini. Jadi kita akan membuat tabelnya ya. Jadi di sini kita klik tabel. Jadi kita cari di Canva tabel ya. Lalu kita klik tabel di sini. Maka nanti akan muncul semua yang berbau tabel gitu ya. Di sini ada ukuran, ada jenis-jenisnya. Kita klik saja, lihat semua di sini. Nah, teman-teman lihat ini tabel yang dimiliki oleh Canva. Ini sama sebenarnya, ya sama, cuma warnanya yang berbeda gitu ya. Mungkin untuk memudahkan pengguna nanti. Nah, kita pilih saja yang warnanya mirip-mirip Canva, yaitu yang ini. Oke. Ya, ini sudah muncul. Jadi di sini ada sebuah tabel. Nah, untuk tabel sendiri, untuk menghilangkan kolom atau menambah kolom, caranya adalah kita klik pada kolomnya, lalu kita klik pada titik 3 ini. Nah, di sini ada hapus satu kolom seperti itu. Ya, kalau untuk menambahkan ya tinggal diklik lagi kolomnya, lalu kita klik di sini, lalu tambahkan satu kolom. Hal yang sama juga bisa untuk barisnya. Ya, jadi di sini kita pilih dulu barisnya yang mana. Ya, misalnya yang ini. Kita klik titik 3 yang ini, kita tambahkan satu baris. Kalau untuk menghapus sama. Jadi kita klik titik 3 ini, lalu kita klik hapus satu baris. Ya, seperti itu mudahnya teman-teman. Untuk mengganti warnanya, misalnya kita ingin satu kolom ini, satu baris ini kita ganti warnanya. Jadi kita blok saja ini teman-teman. Ya, kita blok saja seperti ini. Nah, ini agak sulit ya ngebloknya ini ya. Kita blok di sini. Oke. Iya. Nah, kita blok dulu. Ya, seperti itu. Lalu kita ubah warnanya, mungkin kita pakai warna kuning begitu atau warna hijau ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, lalu mungkin kita ingin mengubah garisnya ini. Ya, garisnya kita ubah. Jadi kita tinggal klik pada tabelnya, ya, jangan pada selnya nih, ya, pada tabelnya. Lalu kita klik pada bagian ini, garis tepi. Oke, garis tepi misalnya kita ubah di sini ya, kita ubah dengan warna orange gitu misalnya. Cocok nggak ya kira-kira ya? Oh, ini satu sel ya teman-teman. Kita blok dulu, bisa juga kita blok. Lalu kita ubah selnya ya, seperti itu.
Mungkin kita buat pakai warna yang hijau muda begitu teman-teman ya. Oke, nah ini sudah berubah teman-teman. Nah untuk ukuran selnya kita bisa ubah juga teman-teman. Jadi kita blok lagi, lebih enak pakai blok ya teman-teman ya. Jadi di sini ada yang namanya jarak tabel. Jadi kita bisa ubah jarak tabelnya. Seperti itu teman-teman ya, ada spasi selnya, jarak spasi selnya juga ada di sini ya, spasi selnya di sini ya teman-teman. Nah itu untuk jarak setiap selnya gitu ya teman-teman ya. Nah oke, saya buat yang seperti ini saja, saya kembalikan ke normalnya saja. Oke, nah seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis tepinya, yaitu ya. Jadi jenis garis tepinya ini. Nah, di sini di garis tepi ini kita akan belajar banyak sekali ya. Teman-teman bisa lihat hanya untuk di luar garis tepi luarnya saja diberikan garis, di dalamnya saja atau di atas saja, di tengah-tengah saja, di bawah. Gitu ya. Ini sama dengan kalau kita sering menggunakan Microsoft Word atau Excel lah ya. Excel kan ada yang seperti ini. Lalu ini di sini ada gaya garis tepi. Nah, ini kita mau yang seperti apa? Apa putus-putus ataukah yang putus-putus lebih putus gitu ya. Ada yang hanya dot ya, titik-titik. Nah, di sini ada ketebalan garisnya, kita bisa lihat. Nah, semakin tinggi nilainya, maka garisnya itu semakin tebal ya, seperti ini. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, untuk teksnya sendiri kita bisa mengisi teks di dalamnya. Contohnya di sini saya langsung saja studi kasus ya. Mungkin kita akan misalnya toko ATK ya, alat tulis kantor gitu misalnya. Biasanya kan ada nomor begitu ya, teman-teman ya. Ada nama barang gitu. Lalu ada jumlah barang gitu ya. Jumlah barang seperti itu. Misalnya nomor 1 ini kita buat misalnya buku tulis seperti itu. Buku tulis ya misalnya ada 25 begitu ya. Lalu yang kedua di sini misalnya pensil begitu misalnya, di sini ada mungkin 40 begitu ya. Terus yang ketiga di sini ada penggaris gitu misalnya ya. Penggaris di sini ada misalnya 13 seperti itu. Nah, ini sudah menjadi sebuah tabel ya, tabel yang ada isinya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan ubah fontnya. Fontnya ini kita misalnya kita blok dulu semua. Misalnya kita ingin memakai ukuran fontnya adalah kita pakai misalnya ini bright ini teman-teman ya. Lalu ukuran fontnya kita ubah misalnya menjadi 16 begitu. Oke teman-teman ya, jadi untuk warna misalnya untuk yang di atas, untuk sel di atas ini, untuk baris di atas, ini kita ubah misalnya kita jadi warna yang lebih terang. Contohnya adalah kuning seperti itu. Oh ini satu blok ya teman-teman, kita mau yang di atas saja. Di selnya ini kita blok seperti itu. Jadi warnanya adalah kuning yang ini. Oke, itu adalah warnanya kita buat hitam atau abu-abu atau biru boleh ya, tapi lebih mantap sepertinya yang warna hitam seperti itu. Nah ini bisa kita besarkan seperti itu teman-teman. Oke, misalnya seperti itu. Oke ya, jadi menjadi sebuah tabel di sini. Lalu mungkin kita akan berikan di atasnya nama perusahaannya gitu. Misalnya di sini kita buat tabel jumlah barang gitu ya. Tabel jumlah barang seperti itu. Oke. Kita letakkan di sini.
Ya, fontnya kita samakan tadi, kita pakai bright begitu ya. Mungkin nanti bisa diberikan logo perusahaannya gitu ya. Oke. Nah, seperti itu misalnya tabel jumlah barang gitu ya. Terus di sini kita kasih misalnya di bawahnya tanggal begitu ya. Tanggal ya, seperti itu. Kita letakkan di bawah di sini gitu. Lalu kita pakai ubah fontnya tanggal seperti itu ya. Tanda tangan gitu ya, misalnya tanda tangan. Ya, seperti itu. Untuk kebutuhan laporan mungkin ya, kita bisa bikin untuk kebutuhan laporan di sini. Nah, ini juga pakai bright seperti itu. Ya, jadi lebih lebih bagus. Kalau teman-teman menjadi administrasi di kantor, teman-teman bisa menggunakan Canva, sebenarnya bagus sekali. Nah, seperti ini. Mungkin kita akan berikan ini kita letakkan di tengah saja ya teman-teman ya. Oke. Perusahaannya misalnya PT atau toko Jaya Makmur gitu ya, Jaya Makmur ya, atau UD Jaya Makmur ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Ini kita ubah lagi pakai bright begitu. Kita letakkan di tengah-tengah di sini ya. Iya, seperti itu teman-teman. Mungkin nanti bisa diberikan logo gitu ya, logo. Kita cari aja teman-teman ya, logo. Desain kita pakai logo begitu. Desain logo kita lihat, desain grafis. Kita cari mungkin di sini ya, di elemen kita akan buat logo gitu. Logo aja, logo lingkaran gitu misalnya di sini. Oke, misalnya kita pakai yang ini teman-teman. Oke, mungkin kita warnanya ini kita ubah, karena hijau kita pakai hijau gitu misalnya. Jadi supaya mencerminkan gitu ya, mencerminkan tabelnya teman-teman. Jadi mungkin di sini kita buat logonya dengan cepat saja. Nah, ini hanya contoh teman-teman, nanti teman-teman bisa modifikasi untuk pembuatan tabel-tabel sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita akan buat misalnya, oke, agak kecil. Nah, seperti ini, Jaya Makmur, JM gitu misalnya, atau M saja, Makmur gitu ya. M gitu ya. Nah, ini kita bisa letakkan di tengah-tengah. Ini kita pilih. Mungkin kita pakai Atma Bold. Lalu warnanya kita jadikan kuning di sini. Kita perbesar dulu. Seperti itu. Lalu kita letakkan di sini. Oke, ya. Jadi jadilah sebuah laporan tabel jumlah barang yang sederhana. Ini sederhana teman-teman. Jadi tidak sulit ya, jadi begitu mudah caranya menambah, caranya mendelete ya, mendelete kolom, menambah kolom, mendelete baris, menambah baris, mengubah warna. Kan pentingnya untuk membuat tabel seperti itu. Oke teman-teman, ini bisa langsung kita simpan gitu ya, kita simpan seperti biasa. Misalnya tabel Canva gitu ya, lalu kita bisa unduh. Nah, di sini kita download dengan karena kita akan membuatnya dicetak, jadi disarankan menggunakan cetak PDF ya, pakai PDF saja teman-teman. Di sini cetak PDF terbaik untuk pencetakan. Kita klik di sini. Ya, ini bisa diisi, bisa tidak masalah.
terbaik untuk penggunaan digital, CMYK terbaik untuk pencetakan profesional. Nah, ini kita pakai yang ini, teman-teman. Nah, ini karena kita berwarna, tapi kalau misalnya teman-teman masih di dalam akun gratisan, teman-teman tidak bisa mempergunakan ini. Karena di sini teman-teman bisa lihat sendiri, dia tandanya adalah tanda mahkota, ya, artinya pro, ya. Jadi teman-teman bisa pakai RGB saja, tapi di sini saya sudah akun pro, jadi saya menggunakan CMYK, ya. Jadi lebih warnanya itu lebih mendekati realitas di monitor, ya. Jadi kita sudah pilih profil warnanya, sekarang kita klik unduh di sini, teman-teman. Jadi itu caranya untuk membuat tabel, ya, teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Kita lihat. Oke. Tabel Canva, ya, oke. Kita simpan. Gitu ya, teman-teman, ya. Jadi nanti ini bisa dicetak. Oke. Iya. Kalau dibuka di PDF seperti ini. Ya, nanti bisa dicetak. Oke, teman-teman, demikian video untuk pembuatan tabel secara singkat, mudah dan cepat. Jadi teman-teman bisa praktekkan nanti di akun Canva teman-teman untuk kebutuhan teman-teman sendiri di dalam pembuatan tabel. Sekali lagi, jika teman-teman tertarik dengan belajar Canva, bagi yang baru pertama kali bisa tekan tombol subscribe-nya. Dan jika teman-teman menyukai video ini, silakan diklik like-nya, dan jika bermanfaat, bisa teman-teman share ke teman-teman yang lainnya. Oke, sampai jumpa, bye-bye, dan jangan lupa kami juga memiliki Telegram, ya. Jadi teman-teman bisa gabung di Telegram kami untuk bisa berdiskusi tentang Canva. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.